Shalom, 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 shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari ini, Selasa 24 Mei tahun 2022. Puji Tuhan, adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari ini, amin. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini Tuhan juga pasti akan memelihara dan memberkati hidup kita. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-25, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Judul perenungan kita pagi hari ini, mengucap syukur sebelum menerima adalah tindakan iman. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama. Judul perikopnya, ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, bacaan Alkitab kita hari ini menyatakan bahwa Nabi Yesaya mengungkapkan rasa syukurnya atas rancangan Allah. Yang menarik adalah bahwa pada saat itu, nubuat Allah yang disampaikan melalui Nabi Yesaya itu belum terwujud. Sekalipun demikian, jelas bahwa di dalam ayat 1, Nabi Yesaya mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah karena telah melakukan dan melaksanakan rancangannya, bukan akan melaksanakan rancangannya. Oleh karena itu, ucapan syukur Nabi Yesaya merupakan ungkapan iman dan bahwa Allah pasti akan dan bisa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nabi Yesaya meyakini bahwa bangsa-bangsa yang kuat pun berada di bawah kekuasaan Allah. Keperkasaan Allah membuat Allah bisa menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Ucapan syukur Nabi Yesaya ini mengungkapkan iman yang menjangkau sampai ke zaman akhir, yaitu bahwa maut akan ditiadakan dan air mata akan dihapuskan. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-8. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah menghendaki ungkapan syukur yang dilandasi oleh iman. Sebab tanpa iman, ungkapan syukur kita hanya akan didasarkan pada hal-hal yang kelihatan. Dengan perkataan lain, tanpa iman, kita hanya bisa mengucap syukur bila kita sudah menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu, tanpa iman kita tidak akan bisa mengucap syukur saat kita mengalami kegagalan, saat mengalami penganiayaan, sakit, kekurangan uang, dan persoalan lainnya. Tanpa iman, kita hanya akan bisa bersyukur berdasarkan apa yang telah kita terima, bukan berdasarkan iman. Dan tanpa iman, kita tidak akan bisa menerapkan seperti yang firman Tuhan katakan di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang menjadi pertanyaan dalam perenungan kita di pagi hari ini adalah, apakah saudara bisa tetap mengucap syukur saat saudara menghadapi kekurangan, menghadapi ancaman, menghadapi kehilangan mungkin, kegagalan, dan persoalan-persoalan pelik lainnya? Percayalah, jika kita telah berdoa dan memohon kekuatan dan kemampuan daripada Allah untuk membela perkara kita, ucaplah syukur, karena setiap permohonan doa kita pasti didengar oleh Allah. Naikkan level imanmu. Minta Roh Kudus mengambil alih segala keraguan yang ada dalam hatimu. Sehingga ketika saudara berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, meski belum terlihat dengan mata jasmani kita, sesungguhnya Tuhan sudah lakukan bagi hidup kita dan akan dinyatakannya tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kiranya perenungan kita pagi hari ini menyemangati iman kita kembali, bahwa tidak sia-sia ketika kita berdoa dan memohonkan sesuatu kepada Allah. Sebelum Anda menerimanya, mengucap syukurlah. Karena dengan mengucap syukur, kita sedang berkata ya atas setiap pekerjaan dan janji Tuhan yang dinyatakan atas hidup kita, meskipun itu belum terlihat oleh mata jasmani kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan kiranya digenapi setiap janji firman yang berkata bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, percayalah, Tuhan baik dalam hidupmu. Segala persoalanmu, pergumulan hidupmu, letakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita juga bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.